Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali di Masjid Salahuddin Tiban Pajak, Batam. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diminta tema hari ini, kita akan membahas tentang persiapan menghadapi bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah satu di antara 4 bulan hurum. Artinya bulan Dzulhijjah ini bukan bulan biasa, tapi bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu menjadi ketentuannya sejak saat itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Bulan Dzulhijjah adalah bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari 4 bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka yang paling istimewa dari 4 bulan itu adalah bulan Dzulhijjah. Ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah dengan keutamaan 10 akhir bulan Ramadan, beliau sampai mengatakan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih mulia dibandingkan 10 akhir Ramadan. Itu ditinjau dari hari-harinya. Tapi kalau ditinjau malamnya saja, maka tentu 10 akhir Ramadan lebih mulia dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Tapi kalau penilaiannya hari-harinya, 24 jam dalam satu hari selama 10 hari, maka 10 awal bulan Dzulhijjah itu afdal min ayyamil ashri min Ramadan, lebih utama dibandingkan hari-hari 10 di akhir bulan Ramadan. Tentu ada alasannya kenapa kemudian hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih istimewa dibandingkan di 10 akhir Ramadan. Inilah yang kita akan bahas ke depan tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah, dan khususnya 10 awal bulan Dzulhijjah, dan amalan apa saja yang harus kita lakukan ketika kaki kita menginjak di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan
Bulan Dhul Hijjah secara umum sudah jelas. Dia adalah satu di antara 4 bulan hurum, bahkan yang terbaik. Tetapi secara khusus dari bulan Dhul Hijjah itu ada 10 awal, mulai tanggal 1 Dhul Hijjah sampai tanggal 10. Ini yang Nabi SAW katakan ayyamud dunya afdalu ayyami ad-dunya, seutama-utama hari di dunia. Seutama-utama hari di dunia itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dhul Hijjah. Tidak ada hari-hari terbaik kecuali hari-hari ini. Baik, kita akan berikan alasannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan 10 awal bulan Dhul Hijjah ini. Allah mengatakan dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi layalin malam-malam ashrin yang 10. Jumhurul mufassirin, mayoritas ahli tafsir, baik yang lama ataupun yang baru, artinya baik yang salaf ataupun yang khalaf, mereka mengatakan maksudnya layalin ashar di sini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay al-layalil ashri hiya ashrun atau ashru dzil hijjati. Maksudnya adalah 10 awal bulan Dhul Hijjah. Kaidah Al-Quran sering saya ulang-ulang bahwa kalau kita membaca Quran sering kita dapati di permulaan surat itu Allah memulakan dengan sumpah. Selalu, terutama dalam juz amma, banyak sumpah-sumpah yang Allah bersumpah dengannya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya? Tentu pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab, karena kita tidak boleh bertanya apa yang Allah lakukan. Justru Allah akan bertanya apa yang kita perbuat. Tetapi para ulama mengatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan makhluk tertentu dari makhluk-makhluknya, maka makhluk itu sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam 10, artinya 10 awal bulan Dhul Hijjah, berarti 10 awal bulan Dhul Hijjah itu memiliki keagungan, kemuliaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hari-hari biasa, ini hari-hari yang luar biasa, karena dijadikan sumpah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di 10 awal bulan Dhul Hijjah ini ijtima'u ummahatil ibadati fiha, terkumpulnya seluruh induk-induk ibadah di dalamnya. Dan itu dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan walladhi yadhar anna as-sababa fi imtiyazi ashri dzil hijjati limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi. Adapun yang tampak, kata beliau, bahwa di antara sebab terbesar kenapa 10 awal bulan Dhul Hijjah ini memiliki keistimewaan dibandingkan hari-hari yang lainnya, karena terkumpulnya induk-induk ibadah. Maksud induk-induk ibadah di sini arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5.
Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi ramadan wa hajjil baiti in istata'ta ilaihi sabila. Islam ini dibangun di atas 5 bangunan. Pertama, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, melaksanakan puasa. Kemudian menunaikan zakat, dan yang terakhir haji. Itulah 5 perkara yang disebut dengan rukun Islam. Lah, rukun Islam ini tidak mungkin mampu digabungkan di bulan manapun kecuali di bulan Dzulhijjah, tepatnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekalipun Ramadan adalah sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan, dan 10 akhir Ramadan juga keistimewaannya luar biasa karena ada Lailatul Qadar. Tetapi di bulan Ramadan seseorang tidak mungkin menggabungkan rukun Islam secara sempurna. Mungkin bersyahadat bisa, salat bisa, puasa bisa, zakat bisa, tapi haji tidak bisa. Karena haji tidak dilaksanakan di bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan Dzulhijjah. Terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah, semua bisa disempurnakan di situ. Karena di 10 awal bulan Dzulhijjah ini syahadat bisa dilakukan, salat bisa dilakukan, puasa bisa dilakukan, zakat bisa dilakukan, haji pun bisa dilakukan. Sehingga menyempurnakan induk-induk ibadah. Inilah kenapa kemudian 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa. Karena terkumpul padanya induk-induk ibadah. Belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Di bulan Dzulhijjah ini, atau di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ada hari-hari yang Allah sangat banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan Allah berbangga di hadapan para malaikatnya. Hari apa itu? Hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu disebut hari Arafah. Hari Arafah inilah puncak dari momentum jemaah haji melaksanakan rukun yang menentukan sah dan tidaknya haji. Kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu ditentukan dengan Arafah. Kalau orang haji semua manasik dilakukan tapi dia tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Karena dia meninggalkan satu di antara 4 rukun haji. Lah, saat hari Arafah itulah jamaah haji berkumpul di Arafah. Kemudian mereka wukuf di situ. Saat mereka wukuf itulah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memerdekakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah dan berbangga di hadapan para malaikatnya. Lihat bagaimana hamba-hambaku, mereka berdebu, compang-camping, tapi mereka tidak datang kecuali karenaku. Allah banyak ampuni hamba-hambanya di situ. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak melaksanakan haji seperti kita? Bukankah kita tidak mungkin mampu wukuf di Arafah dan tidak ada tempat yang bisa menggantikan Arafah? Maka ada syariat lain yang juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Puasa tanggal 9. Saat jemaah haji sedang wukuf, kita berpuasa di sini.
yang disebut dengan saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Pahalanya yukaffirus sanatal madiyatal baqiyah. Dia bisa menggugurkan setahun ke belakang, dia bisa menggugurkan dosa setahun ke belakang dan menggugurkan dosa setahun yang akan datang. Inilah kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu istimewa, karena di situ ada hari Arafah. Yang keempat, kenapa kemudian juga 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa? Bahkan dikatakan khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari dalam dunia, karena di dalamnya ada yaumun nahri, hari di mana kita melakukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan-hewan untuk dihadiahkan kepada Sang Pencipta kita Allah Tabaraka wa taala, atau disebut dengan Idul Adha, menyembelih kurban di waktu duha. Nabi SAW mengatakan a'zamul ayyami indallahi yawman nahr thumma al-qarn. Hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari ketika manusia melakukan penyembelihan kurban. Tanggal berapa? Tanggal 10. Kemudian setelah hari korban disebut dengan qar. Qar itu menetap, karena jemaah haji pada tanggal 11 itu sudah mulai menetap di Mina. Ada yang sampai tanggal 12 pulang, ada yang menyempurnakan sampai tanggal 13 baru pulang. Inilah yang kemudian menjadikan keistimewaannya, di mana di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari persembahan. Persembahan kurban-kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hari di mana kita sedang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itulah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan dalam hatinya. Itulah kenapa Yaumun Nahar atau hari persembahan kurban itu sangat istimewa, dan itu dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 10, kemudian 11, 12 dan 13, atau disebut dengan hari tasyrik. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Dzulhijjah, terkhusus 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sebagai afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah mawasimul khairi, musim-musim seseorang itu melakukan banyak kebaikan. Itu musim kebaikan. Kalau kita kenal di lingkungan kita ada musim mangga, tentu ketika musim mangga di mana-mana. Kalau musim durian, ya durian di mana-mana. Kalau musim jambu, ya jambu di mana-mana. Kalau musim kebaikan, maka orang yang melakukan kebaikan di mana-mana. Kenapa disebut mawasimul khair, musim-musim kebaikan? Karena orang yang beramal saleh di bulan Dzulhijjah itu pahalanya besar, melebihi beramal di bulan-bulan yang lainnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang beramal soleh di hari-hari ini. Maksudnya
10 awal bulan Dzulhijjah. Lihat perkataan Nabi SAW di sini. Tidak ada hari-hari yang kalau ibu-ibu melakukan amal soleh apapun, kebaikan dan kebajikan apapun, kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu jauh lebih dicintai Allah dibandingkan di hari-hari di bulan-bulan yang lainnya. Menariknya adalah ketika sahabat Nabi SAW tercengang dengan pahala yang akan didapat bagi orang-orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, mereka sampai membandingkan dengan perkara yang menurut mereka tidak ada amalan yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Jihad. Sahabat mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Rasul, apakah sebanding dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata, masuk dalam dunia pertempuran, membela agamanya, membela negaranya, apakah sama pahalanya dengan orang-orang yang berjihad? Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak. Orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih istimewa dibandingkan jihad. Subhanallah. Padahal kita tahu bahwa jihad itu sanamul Islam, puncak daripada Islam. Sebagaimana Nabi mengatakan, ra'sul amri al-Islam wa amuduhus salah wa dhirwatus sanami al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia adalah Islam, tiang Islam adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Tetapi Rasul mengatakan orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah tetap tidak bisa diremehkan, walaupun dibandingkan dengan jihad yang merupakan puncak daripada Islam. Tetapi Nabi SAW memberikan pengecualian. Apa pengecualiannya? Illa rajulun kharaja bimali wa kharaja binafsi walam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau orang yang berjihad atau orang yang berperang itu dia membawa seluruh hartanya keluar, bahkan dia menyiapkan jiwanya keluar, kemudian dia masuk dalam pertempuran dan dia tidak pernah kembali ke rumahnya, alias mati syahid, mengorbankan harta dan jiwanya, baru sebanding, kata Rasul. Maka ini adalah musim-musim kebaikan. Siapapun yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya sebanding orang mati syahid. Bukan hanya mati syahid saja, mengorbankan jiwanya, tapi mengorbankan seluruh kekayaannya. Amalan apa ini coba? Makanya saya nasihatkan kalau sudah menginjak 10 awal bulan Dzulhijjah, hati-hati. Perbanyak kebaikan. Jangan melakukan kemaksiatan. Karena setiap detik dan menitnya itu dinilai pahala orang yang mati syahid. Maka sangat rugi dalam 1 tahun kita diberikan kesempatan 10 hari di bulan Dzulhijjah, kemudian kita sia-siakan lewat begitu saja. Padahal belum tentu kalau seorang laki-laki pemberani preman sekalipun, kalau disuruh berjihad belum tentu mau, apalagi disuruh mati syahid. Tetapi cukup melakukan banyak amal saleh, baik ringan ataupun berat, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Yang penting itu amalan saleh yang diridhai Allah, maka pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Maka ini musim kebaikan, jangan disia-siakan. Ini yang kelima. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 28 menunjukkan tentang keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Hajj 28. Dan banyak-banyaklah kalian mengingat Allah. Banyak-banyaklah kalian mengingat Allah. Kapan?
fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah diketahui. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan sahabat yang lainnya mengatakan bahwa ayyam ma'lumat dalam surah Al-Hajj 28 di sini artinya Ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita artikan berzikirlah kalian, banyak-banyak berzikirlah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-namanya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan kepada kita untuk menunjukkan 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangat istimewa. Disuruhnya kita banyak berzikir. Dan Allah tidak menyebut di hari-hari di luar daripada 10 awal bulan Dzulhijjah perintah seperti ini. Dan yang dimaksud zikir di sini adalah dengan memperbanyak tahlil, takbir, tahmid, tasbih dan zikir-zikir yang lainnya. Bahkan para ulama mengatakan takbiran itu yang biasa berkumandang di malam Idul Fitri atau Idul Adha, takbiran istilah kitanya ya, itu sudah disyariatkan sejak tanggal 1 Bu. Kalau Idul Fitri kan di malamnya sampai pagi ketika imam naik ke atas mimbar baru berhenti. Tapi di Idul Adha berbeda, karena pensyariatan takbiran itu sudah dimulai dari tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Dan takbiran itu kan ada 2 macam. Ada takbiran mutlak, ada takbiran muqayyad. Kalau takbiran mutlak artinya bisa dilakukan dalam kondisi apapun, dimanapun ibu berada bisa ibu kumandangkan. Ibu mau di rumah, ibu mau di luar rumah, ibu mau di pasar, ibu mau di masjid, mau jalan, mau berdiri, mau baring, mau dalam kondisi apapun, asal jangan di tempat-tempat terlarang seperti kamar mandi saja. Karena saking semangatnya takbiran sambil mandi, ya. Ya tidak boleh, karena kamar mandi tidak boleh untuk takbiran. Tapi takbir mutlak itu bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Adapun takbiran yang muqayyad itu dilakukan dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Maksud muqayyad di sini terikat, hanya dilantunkan selepas sholat wajib saja. Jadi sehari cuma 5 kali dilantunkan selepas sholat wajib yang 5. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 10 maka silahkan takbiran di mana saja. Ibu sambil masak takbiran, sambil belanja takbiran, dan gitu. Ibu takbiran di pasar, kata orang pasar, Bu belum sampai Idul Adha aku udah takbiran. Ini sunnah. Banyak orang yang tidak paham. Dulu di zaman salaf itu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu menggema di mana-mana takbir. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini dalam surah Al-Hajj 28, "Wadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Banyak-banyaklah mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah di hari-hari yang sudah diketahui, artinya hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-A'raf 42,
ketika menceritakan tentang kisah Nabi Musa, Allah mengatakan wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Dan sungguh kami telah melakukan perjanjian dengan Musa selama 30 malam. Kemudian kami sempurnakan 10 malam berikutnya, maka sempurnalah perjumpaan Musa dengan Rabb-Nya itu 40 malam. Awalnya 30 malam, kemudian ditambah 10 malam jadi 40 malam. Maksudnya apa di sini? Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Dan diturunkan kepada nabi ini satu kitab langit yang disebut dengan Taurat. Lah saat Nabi Musa hendak mendapatkan mandat Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meminta Musa untuk datang ke Bukit Saina atau Bukit Tur. Lah disitulah ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam hendak berdialog dengan Allah, maka syarat berdialog itu Musa harus melakukan puasa selama 30 malam. Di hari ke-30 Musa membatalkan puasanya karena alasannya kalau tidak dibatalkan mulutnya akan mengeluarkan bau busuk, karena orang yang berpuasa itu kan kalau menghirup udara yang keluar dari mulut orang-orang yang berpuasa itu kan tidak sedap menurut kita, tapi menurut Allah tentu lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Sehingga Nabi Musa hampir membatalkan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan jangan, tambah lagi 10 malam. Akhirnya Musa melanjutkan 10 malam lagi, baru kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala setelah genap 40 malam. Ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud 30 malam pertama Musa berpuasa itu adalah 30 hari di bulan Dzulqa'dah, bulan yang sekarang kita ini berada di dalamnya. Adapun 10 hari penyempurna dari 30 hari itu maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, karena setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Disinilah momen di 10 awal bulan Dzulhijjah ketika selesai Nabi Musa melaksanakan saum puasa, maka Allah melakukan dialog dengan Nabi Musa. Dan ini keistimewaan kenapa Allah pilih 10 awal bulan Dzulhijjah untuk berdialog dengan Nabi Musa, memberikan mandat Taurat, menunjukkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangatlah istimewa. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dikenal ada bulan-bulan yang telah ditentukan untuk pelaksanaan haji. Dimulai daripada Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan haji itu dari mulai Syawal, kemudian masuk Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah itu puncaknya tanggal 8 sampai tanggal 13 hari tasyrik kalau mau sempurna. Tapi sebenarnya pelaksanaan rukun-rukun haji itu sudah usai di tanggal 10 Bu sebenarnya. Jadi kalau seandainya setelah tanggal 10 setelah melaksanakan tawaf wada pulang jemaah haji, enggak ada masalah, sah hajinya. Karena tanggal 11, 12 dan 13 orang menetap di Mina itu tinggal melaksanakan beberapa kewajiban, tinggal bayar dam saja. Tetapi berakhir haji itu di tanggal 10 sebenarnya. Artinya rukun-rukunnya sudah selesai. Tapi yang ingin saya katakan di sini bahwa Dzulhijjah itu adalah bagian daripada bulan haji, dimulai daripada Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan itulah yang menentukan ibadahnya. Kalau Syawal itu kan persiapan berangkatnya,
Entah dari sini persiapan ngurus-ngurus sana sini gitu ya. Kemudian baru berangkat sampai di Saudi gitu. Nanti di Saudi persiapan. Puncaknya itu di Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, persiapannya 2 bulan, tapi puncaknya di bulan Dzulhijjah. Di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itulah keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini 8 perkara. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menyematkan kepada 10 awal bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari terbaik di dunia ini? Baik, kita akan masuk kepada amalan-amalan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah masuk dan menginjakkan kaki di 10 awal bulan Dzulhijjah? Apa amalan yang harus kita lakukan? Pertama, tentunya yang paling istimewa adalah melaksanakan haji dan umrah. Karena bulan Dzulhijjah itu identik dengan sebutan bulan haji. Jadi ini ibadah yang paling top di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah pelaksanaan haji dan umrah. Karena itu yang menyempurnakan rukun Islam. Dan amalan haji ini, Bu, adalah amalan yang sangat istimewa karena selain daripada menyempurnakan rukun Islam, tetapi orang yang melaksanakannya dia pulang tanpa membawa dosa seperti anak yang baru dilahirkan. Cukup sampai di situ? Tidak. Bahkan Allah hadiahi dengan sabda Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza indallahi illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang baik, itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Lalu definisi haji mabrur itu apa? Kalau ibu pernah haji, orang tua pernah haji, tetangga pernah haji, apakah kita tahu mereka itu hajinya mabrur atau tidak? Maka itu dilihat dari 6 perkara. Pertama, ya, ketika dia hendak berangkat haji tidak ada niat kecuali karena Allah. Bukan dalam rangka pamer-pameran, bukan dalam rangka ria-riaan, bukan dalam rangka sum'ah-sum'ahan, bukan dalam rangka ujub-ujuban, tidak. Memang dia berangkat lillahi ta'ala karena Allah dan ingin menyempurnakan rukun Islam. Ikhlas. Bukan karena ingin disebut Pak Haji Bu Hajah, tidak. Bukan karena ingin pakai songkok putih jubah melembreh, tidak. Saya datang ke sana hanya untuk melaksanakan ibadah haji lillahi rabbil alamin. Ini syarat pertama kalau ingin hajinya mabrur. Yang kedua, syarat yang kedua harus dari harta yang halal. Tidak boleh haji dengan harta yang haram. Harta hasil nipu, harta hasil dusta, harta hasil nyuri, mengambil hak, mengurang-urangi takaran, timbangan, meteran, curang dalam dagang, dan begitu seterusnya. Betul-betul murni harta yang kita gunakan untuk haji itu dari harta terbaik dia, harta yang halal. Maka kalau itu yang ibu buat, insyaallah mabrur. Yang ketiga, melakukan atau menjauhkan diri dari kemaksiatan sebelum melaksanakan ibadah haji. Umpamanya tahun depan saya dipanggil haji, berangkat, berarti tahun ini untuk menyongsong tahun depan itu sudah harus memperbaiki diri. Jauhi maksiat, jauhi maksiat sejauh-jauhnya, supaya ketika betul-betul di waktu hak keberangkatannya, betul-betul dia sudah banyak dosa yang digugurkannya. Ketika banyak dosa yang digugurkannya, maka dalam pelaksanaan hajinya pun pasti akan khusyuk, dan doa-doa yang dipanjatkannya pun pasti mustajab, dan akan mendapatkan haji yang berkualitas tinggi. Karena kalau sebelum melaksanakan haji
kehidupan kita dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, saya pastikan tidak akan ada kelezatan dalam ibadah. Karena pengaruh dosa itu mempengaruhi kelezatan amal soleh dan ibadah serta pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, saat pelaksanaan haji betul-betul dilaksanakan. Ya, saat pelaksanaan haji betul-betul dilaksanakan, artinya ibu sudah masuk dalam manasiknya. Maka hindari 3 perkara. Jangan mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi kata-kata yang membangkitkan syahwat. Ibu fokus ibadah. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang berbau dosa dari kefasikan. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perdebatan, perselisihan. Rasul mengatakan, barang siapa yang haji, dia menjauhi 3 perkara ini, dia tidak yarfus, dia tidak yafsuk. Dalam ayat wala jidala fil hajj, dan tidak melakukan jidal. Inilah orang-orang yang ketika pulang kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ketika kemudian dia pulang dari haji, maka kondisinya harus jauh lebih baik dibandingkan sebelum dia berangkat haji. Kalau sebelum haji dia malas-malas ibadah, setelah haji maka dia rajin ibadah. Kalau sebelum haji dia bakhil, medit, kedekut, koret dan begitu seterusnya, selepas haji kok dermawan orangnya. Sebelum haji susah kali senyum, habis haji senyum, ucapannya bagus, santun, pokoknya ada perubahan. Ya, ada perubahan yang betul-betul merubah hidupnya. Ini di antara syarat-syarat kenapa haji itu dikatakan mabrur. Makanya mabrur itu artinya yang memperbaiki, dengan hajinya memperbaiki dirinya. Bukan habis haji kemudian tidak memperbaiki dirinya. Sebelum haji dia rajin sholat, habis haji pula tak sholat. Itu haji apa itu? Ya. Jadi syarat-syarat haji ini. Kemudian juga yang terakhir tentunya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar banyak-banyak berdoa dengan cara memperbanyak istighfar setelah melaksanakan ibadah. Memperbanyak istighfar dan tobat. Kalau ibadah hajinya tidak diterima, makanya banyak istighfar setelah melaksanakan ibadah apapun. Bukan hanya haji saja, makanya ibadah solat, selepas solat kan ada wirid bu. Pertama yang dibaca apa? Istighfar. Maka begitu juga sama. Setelah melaksanakan ibadah haji juga, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar supaya amalan kita tidak sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah yang besar-besar ya, ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat istimewa karena kita sedang melakukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukti tauhid. Bukti daripada kita sedang mengesahkan Allah, bukti daripada kita sedang menghambakan diri kepada Allah. Saat para dukun, paranormal, mereka memerintahkan orang-orang untuk menyembelih kepada selain Allah, kepada iblis, kepada setan, ataupun orang-orang musyrik yang menyembelih sembelihan untuk pepohonan, untuk gunung-gunung, rawa-rawa, gua-gua atau tempat-tempat yang mistik dan yang lainnya. Maka kita ahli tauhid tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Jadi berlawanan kurbannya mereka orang-orang musyrik untuk selain Allah,
dan kita kaum muslimin korbannya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Rabb semesta alam. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku kuserahkan kepada Rabb semesta alam. Jadi kurban itu adalah bentuk nyata daripada tauhid, daripada tauhid, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang kedua. Ibadah yang ketiga selain kurban adalah puasa. Perbanyak puasa, baik Seninnya atau Kamisnya, terutama puasa tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah, yang Nabi SAW mengatakan saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, kata Rasul, ahtasibu 'ala Allah, aku akan meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, an yukaffira, untuk digugurkan dosa-dosanya, as-sanah allati qablahu, 1 tahun sebelumnya, was-sanata allati ba'dahu, dan 1 tahun setelahnya. Jadi jangan sampai nanti tanggal 9 di bulan Dzulhijjah kita tinggalkan berpuasa. Kemudian yang keempat, amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah at-takbir. Takbir, bahasa kita takbiran, yang sudah saya jelaskan dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Tapi ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ya. Jadi ini di antara haji, kurban, puasa, kemudian takbiran, kemudian memperbanyak amal soleh secara umum. Memperbanyak amal soleh secara umum, ya. Seperti apa contohnya amal soleh secara umum itu? Yang pertama, solat. Jaga solat 5 waktu, terutama solat-solat yang memang memiliki keistimewaan yang luar biasa, seperti solat asar dan solat fajar, itu disebut solat wusta. Maka jaga solat yang 5 waktu, dan kalau bisa tambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Tambah yang sunnah-sunnahnya. Di sana ada rawatib, di sana ada qiyamul lail, di sana ada duha, tahiyatul masjid, solat sunnah wudu, macam-macam solat itu. Solat sunnah taubat, macam-macam, ya. Intinya jaga solat. Jaga solat, ya, duha, witir, tahajud, dan begitu seterusnya. Yang kedua, perbanyak sedekah. Di 10 awal bulan Dzulhijjah itu perbanyak sedekah. Mumpung pahala sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah sebanding dengan orang yang mati syahid. Kalau setiap hari ibu bersedekah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dan 1 hari ibu beramal, itu bukan 1 amalan, bisa bermacam-macam amalan. Anggap saja 1 hari ibu mengejar 5 amalan, yang 5-5-nya akan dibandingkan setara dengan orang yang mati syahid. Bisa bayangkan seolah-olah kita hidup, kemudian perang, mati lagi, hidup, perang, mati lagi, hidup, perang, mati lagi, dan begitu seterusnya. Betapa banyak pahala yang akan kita raih dari keutamaan orang yang mati syahid itu, ya. Maka perbanyak sedekah. Ini yang kedua. Yang ketiga, perbanyak zikir. Zikir itu kan ada zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, setelah tidur, zikir apa saja. Dan zikir ini ibadah yang ringan sebenarnya, bisa dilakukan siapa saja. Seperti mamanya menyebutkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini saja sudah luar biasa. Belum dikaitkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah saja, orang yang mengucapkan tasbih dan tahmid itu bisa menggugurkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan.
apalagi dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, makin bertambah-tambah tuh pahalanya. Maka di bulan Dzulhijjah ini perbanyak bersedekah. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kapan lagi kita ini memperbanyak amalan ibadah, ya? Maka perbanyak membaca Quran, karena satu huruf saja orang yang membaca Quran itu 10 kebaikan. Seandainya dilakukan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah, apalagi kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, tentu lagi akan lebih istimewa lagi tentunya pahalanya, ya. Dan banyak lagi amalan-amalan secara umum, ya, birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada tetangga, menyantuni anak-anak fakir miskin, orang-orang yatim, dan begitu seterusnya. Ibu lebih paham amal soleh itu macam-macam. Artinya setiap kebaikan dan kebajikan yang dilakukan dengan keikhlasan dan ittiba mencontoh Nabi, maka itulah amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Baik, sampai di sini untuk materi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab. Iya. Apakah sholat-sholat sunnah bertambahan sholat wajib tadi termasuk pada sholat sunnah hajat dan juga sholat sunnah taubat? Gimana? Di antara memperbanyak sholat tadi kan dianjurkan untuk sholat sunnah. Apakah sholat sunnah taubat dan sholat sunnah hajat itu termasuk dalam sunnah tersebut? Ya semua. Ya, semua sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah fajar, ya kan, dilakukan di hari-hari biasa saja, bukan bulan Dzulhijjah. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia isinya. Macam mana pula dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, ya tentu berlipat-lipatlah pahalanya. Termasuk juga sholat sunnah tobat. Sholat sunnah tobat tinggal dilakukan ketika dia habis melakukan dosa, menyesal, ambil wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat biasa, kemudian meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang penting syariatnya jelas, sholatnya ada dalilnya. Jangan membuat sholat-sholat yang tidak diajarkan Nabi. Wallahu a'lam. Kalau sholat itu Ustaz yang katanya kalau ketika punya hajat melakukan sholat sunnah hajat itu gimana? Sholat sunnah hajat itu masuk pada istikharah. Dia masuk pada sholat sunnah istikharah. Memang menjadi polemik tentang hadis masalah sholat istikharah, ya. Tetapi boleh dilakukan. Orang-orang yang punya hajat ingin menentukan hajatnya dengan cara ikhtiar istikharah tadi, memilih. Umpamanya ada perkara yang harus diputuskan oleh dia. Ini putusannya sangat penting sekali. Ibu bisa sholat, minta ilham dari Allah kepada perkara yang akan diputuskan tadi. Seperti mamanya seorang hakim hendak memberikan putusan akhir, dia takut salah putusannya, sholat, minta kepada Allah ilham, ya. Ibu mau buka bisnis umpamanya, kan, belum pernah, tapi pengen mencoba, takut ragu-ragu nanti habis modalnya, ini itu ini bankrupt nantinya. Coba sholat dulu, tentukan langkah, minta kepada Allah yang terbaik. Pokoknya perkara-perkara apapun yang kira-kira menurut ibu sangat penting, momen tertentu gitu, ya, supaya jangan sampai gagal langkahnya, maka bisa melakukan istikharah, atau disebut dengan sholat hajat tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ketika orang yang mau haji juga ini mau hewan kurban kan, apakah syariat itu sama dengan kita yang tidak berhaji? Satu suami istri pergi berhaji, apakah itu masing-masing yang berkorban atau sama dengan yang tidak berhaji? Misalnya
kambing misalnya bisa satu keluarga gitu Ustaz. Ulangi. Nggak dengar. Jika orang yang berhaji, Oke, orang haji. mereka kan juga ada siap memotong hewan kurban juga kan Ustaz. Iya, hadiyu namanya, betul. Haji ya Ustaz. Misalnya suami istri yang pergi berhaji berdua, apakah memotong hewan kurban haji itu masing-masing atau sama kaidahnya dengan ketika? Oh enggak, ya masing-masing lah. Kan hajinya masing-masing. Lain kalau kurban itu bisa berserikat. Maksudnya berserikat pahala, bukan berserikat kurban. Berserikat kurban itu hanya ada di 2 binatang, sapi dan unta. Itu pun 7 orang. Tapi kambing tidak bisa. Kambing itu untuk satu kambing 1 orang, sehingga tidak bisa berserikat dalam hewannya, tapi boleh berserikat dalam pahalanya. Ketika memotong kambing, suami ibu mengucapkan Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan kurban seluruh keluargaku. Maka itu yang dibiasakan dilakukan oleh sahabat seperti itu. Jadi beda ya antara kurban dengan hadiyu. Wallahu a'lam. Baik. Kalau sudah kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala